Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Frator. Kali ini teman-teman yang selalu diberikan rahmat dan kesehatan oleh Allah, untuk pagi hari ini kita akan memberikan juknis untuk pengajuan farmasi. Kita langsung saja pada panduannya. Kita buka panduannya, nanti teman-teman yang membutuhkan kita akan sediakan di link deskripsi. Yang belum bergabung silakan bergabung dengan operator Alamin agar tidak ketinggalan informasi. Kali ini teman-teman perlu diperhatikan ya, tutorial ini mudah-mudahan memberikan manfaat ya. Yang pertama kita buka ya. Di sini petunjuk teknik pengelolaan bantuan kinerja ya, bantuan informasi madrasah. Apa saja yang ada di dalamnya atau persyaratan-persyaratan yang masuk kriteria bantuan ini. Kita teman-teman disimak ya. Kita diarahkan ya. Yang pertama di sini keputusan ya Direktur Jenderal. Nanti baca-baca ya. Kita akan sediakan. Kita langsung saja masuk pada intinya. Di sini kita scroll ke bawah untuk masuk pada intinya. Kita scroll ke bawah. Di sini sebanyak 82 ya halaman. 82 halaman. Di sini scroll ke bawah ya. Tentang keputusan surat ini, mudah-mudahan di antara madrasah teman-teman ada yang masuk kriteria ya, dalam menerima bantuan ini. Kita scroll ke bawah. Ini petunjuknya. Kita scroll sampai ketemu ya, karena ini banyak 82 halaman. Nah ini masuk pada persyaratan ya dan kriterianya. Di bab 2 ini ada yang namanya persyaratan dan kriteria. Di sini bantuan kinerja, bantuan informasi merupakan bantuan pemerintah yang disalurkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama kepada madrasah penerima bantuan dalam bentuk dana atau uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita lanjut di B, penerima dana bantuan. Di sini dana bantuan informasi dapat bantuan kinerja diberikan kepada madrasah ya yang memenuhi kriteria dan persyaratan satuan pendidikan meliputi yang pertama madrasah ibtidaiyah, yang kedua madrasah sanawiyah dan aliyah, dan yang terakhir madrasah aliyah kejuruan. Ini adalah bantuan ya untuk afirmasi dana kinerja yang diberikan oleh pusat untuk madrasah ibtidaiyah ya, sampai madrasah aliyah kejuruan. Kita di sini sasarannya apa? Sasarannya adalah kuota dengan alokasi anggaran. Yang pertama, sasaran kuota dan alokasi anggaran dapat dilihat di dokumen AWP yang Annual Work Plan tahun 2023. Yang kedua, sasarannya perubahan sasaran kuota dan alokasi anggaran di atas dapat terjadi hanya jika didasarkan pada keputusan pejabat yang pembuat komitmen, BPK, PMU,
Ya, sini yang tertuang dalam dokumen ini. Kita berikan kriterianya apa saja, meliputi yang pertama, kriteria dan seleksi madrasah penerima bantuan, calon penerima bantuan, kinerja, dan afirmasi wajib memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus. Di sini yang perlu diperhatikan ya, apa saja yang masuk. Ada beberapa hal yang perlu diselesaikan tentunya untuk menerima bantuan ini. Sini seleksi madrasah penerima bantuan ya. Calon penerima bantuan kinerja dan afirmasi wajib memenuhi kriteria umum. Nah, di sini yang umum dan kriteria khusus. Apa saja? Di sini kriteria umumnya ditujukan untuk mendapatkan DPNM-nya. Kriteria umum yang dimaksud ini adalah meliputi apa saja? Madrasah ibtidaiyah sampai madrasah aliyah Juruan, meliputi apa saja untuk memenuhi kriteria yang memperoleh bantuan ini. Yang pertama, berdasarkan ya, madrasah telah mengikuti BIPTEK penerapan IDM dan RKAM. Jadi teman-teman yang pertama harus mengikuti BIPTEK ya. Yang kedua, madrasah telah melaksanakan IDM dengan menggunakan aplikasi yang disediakan. Jadi teman-teman harus sukses melaksanakan IDM. Kemudian yang ketiga, madrasah telah menyusun RKAM dengan memanfaatkan aplikasi RKAM-nya. Jadi di sini kriteria umum. Kemudian madrasah menerima dana BOS pada tahun pelajaran. Jadi yang masuk kriteria ini, jadi manfaatnya madrasah menerima dana BOS, tidak ada bermasalah. Kemudian memiliki jumlah minimal peserta didik. Jadi yang memperoleh bantuan ini teman-teman di kriteria umumnya jumlah minimal ya peserta didik untuk jenjang MI 60 sampai 336 orang. Ini jenjang MI. Kemudian jenjang MTS adalah 60 sampai 480 orang. Sedangkan untuk madrasah aliyah 60 sampai 540 orang. Ini kriteria minimal peserta didik ya, yang meliputi kriteria umum. Kemudian berdasarkan kriteria ini, madrasah memiliki guru dengan jumlah minimum berapa? Kita scroll ke bawah. MI 4 orang, MTS 6 orang, kemudian MA atau MAK 6 orang. Ini. Kemudian di bawah kriteria khusus, tadi di atas itu kriteria umum. Di sini ada kriteria khusus. Bantuan kinerja dapat bantuan afirmasi kriteria khusus merupakan aspek untuk menentukan ya peringkat atau ranking madrasah calon penerima bantuan kinerja dan bantuan afirmasi. Kriteria khusus ini diberlakukan bagi madrasah yang sudah lolos dari kriteria umum. Jadi kriteria khusus ini mengikuti di kriteria umum yang meliputi apa saja yang tadi itu. Kemudian di sini untuk kriteria umumnya meliputi tersedianya hasil evaluasi diri madrasah atau IDM menurut 5 aspeknya. Apa saja yang 5? Yang pertama, kedisiplinan warga madrasah. Yang kedua,
pengembangan dari guru dan tenaga kependidikan. Kemudian penyiapan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran oleh guru. Penyediaan sarana pembelajaran untuk guru dan siswa. Kemudian pengelolaan anggaran yang transparan dan berorientasi pada peningkatan mutu. Di sini tersedianya hasil evaluasi. Kemudian di bawah ini tersedianya tentang jumlah periode di latar belakang ekonomi lemah, penerima program Indonesia Pintar atau PIP. Ini kriteria umumnya. Kemudian tersedia data tentang jumlah guru atau ruangan atau sarana prasarana yang memiliki. Kemudian tersedianya data tentang jumlah toilet, tersedianya peserta didik berkebutuhan khusus. Kemudian tersedianya data madrasah menerima bantuan Simsaspras dan bantuan lain. Di sini kriteria khususnya. Kemudian tersedianya hasil akreditasi madrasah. Ini meliputi ya yang kriteria umum saja. Jadi dicek bagi teman-teman yang madrasahnya sudah masuk kriteria ini. Jadi dari indikator kriteria khusus di atas kemudian dilakukan penilaian sehingga menghasilkan skor yang dapat menentukan urutan sebuah madrasah terkait dengan madrasah lain. Kemudian diseleksi lagi. Sini madrasah dilakukan dengan bantuan sebagai berikut. Diseleksi ya. Madrasah memenuhi kriteria umum akan masuk dalam daftar panjang nominasi madrasah. Dalam hal kuota, berdasarkan anggaran yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah madrasah calon penerima bantuan yang memenuhi kriteria umum. Kemudian, maka di sini ada seleksi madrasah calon penerima bantuan akan berdasarkan pada urutan peringkat ranking madrasah. Ini ya. Kemudian di kriteria khusus untuk daerah 3T terdapat terdepan, terpencil, tertinggal. Proses penilaian sebagai berikut. Nah, ini untuk daerah terpencil. Di antaranya apa saja? Mengikuti ketentuan sebagai di poin 1 dan 2 di atas sebagaimana daerah lainnya. Dalam hal kota tidak terpenuhi karena madrasah tidak memenuhi persyaratan tidak masuk dalam DPNM, daftar panjang nominasi madrasah. Maka PPK, PPU dapat menurunkan standar kriteria umum yang ada sampai dengan terpenuhnya kuota. Ini menunggu nasib ya bagi daerah atau 3T. Kemudian apa saja untuk persyaratan lainnya? Di sini nanti teman-teman bisa baca ya. Untuk penilaian khusus ada kriteria, ada penilaian umum, ada kriteria khusus, ada penilaian khusus dalam ketentuan diantaranya keadaan darurat, bencana. Kemudian yang masuk di penilaian khusus ini pengecualian, maka tim penilaian dapat berkoordinasikan calon penerima bantuan. Ini yang penilaian khusus. Kemudian di bab 3 seleksi penyaluran dana bantuan. Kemudian di sini diseleksi. Di Direktur Pendidikan Islam menetapkan kuota secara berdasarkan provinsi, menetapkan kuota ini berdasarkan pada pertimbangan proporsi jumlah berdasarkan tingkat provinsi yang mengikuti BIMTEK penerapan IDM
dan rekamnya. Ya, ini untuk seleksi penyaluran. Kita scroll ke bawah, nanti teman-teman bisa baca ya. Kemudian di sini banyak ya. Nah, ini banyak, tinggal baca-baca. Ya. Oke, itu saja yang saya dapat sampaikan tentang pengelolaan bantuan kinerja dan bantuan afirmasi madrasah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.